sebar berita hoax. Dapatkan kabar terpercaya dan benar melalui e-paper Media Indonesia dengan berlangganan senilai. Unduh aplikasi Media Indonesia di Android, registrasi dan pilih paket berlangganan. Lakukan pembayaran dan nikmati layanan e-paper Anda. Informasi lebih lanjut. Unduh aplikasi Media Indonesia sekarang juga. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Midcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Midcom.id, digitally inspire people. Baru Wardah Lightening Powder Foundation. Paduan powder dan foundation yang pas, halal, terasa ringan, dan tak berminyak. Wajah tampak cerah sepanjang hari. Wardah Lightening Powder Foundation, feel the light. 6 warna baru. Wardah Velvet Matte Lip Mousse Earthy Collection. Saat kemenangan menjadi tujuan, setiap langkahnya perlu persiapan. Untuk menjemput kebahagiaan di masa depan. Ada jawaban dari segala tuntutan, karena kita punya alasan kuat untuk mewujudkan segala kebaikan dan impian. Hidup selalu punya tujuan. BNI Syariah mendampingi Anda mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Skaf Lover yang selalu hadir bersama kami Skaf Media. Skaf Media berkomitmen untuk selalu menghadirkan ragam kegiatan positif untuk Anda. Muslimah Creative Stream Fest merupakan festival streaming yang kami buat sebagai bentuk komitmen dari kegiatan positif yang berisi ragam kegiatan seperti Inspiring Talk, Virtual Fashion Show, workshop, dan juga charity serta kajian. Acaranya akan berlangsung dari tanggal 26 sampai 28 Juni 2020. Jangan lupa streaming melalui channel YouTube kami, Start Media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya teman-teman Scarf Lover? Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali saya Vini Auliani bisa kembali hadir menyapa Scarf Lover semuanya dan juga bisa hadir dalam sebuah acara online yang luar biasa ini, apalagi kalau bukan Muslimah Creative Stream Fest Volume 2 2020. Dan ini merupakan event streaming kedua yang dilakukan oleh Scarf Media ya, Scarf Lover, dari tanggal 26 hingga 28 Juni 2020. Dan pada kesempatan pertama kali ini,
saya akan memandu sebuah workshop bersama trainer dari Rumah Siap Kerja, yakni Mbak Rahmawati, di mana kita akan belajar mengenai bagaimana nih caranya mengubah busana lama menjadi busana baru dan tampil cantik. Wow, menarik bukan? Nah, tapi sebelumnya saya infokan juga untuk Scarf Lover semuanya untuk bisa ikut berinteraksi secara aktif dengan bertanya ya di kolom live chat yang ada di kolom komen di YouTube Scarf Lover tentunya, dan juga jangan lupa Scarf Lover untuk subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng dari YouTube Scarf Media agar nggak ketinggalan live-live terupdate dari Scarf Media. Nah, untuk itu langsung aja nih kita sapa, ada Mbak Rahmawati dari Rumah Siap Kerja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Mbak Rahmawati, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa aja nih Mbak kegiatannya nih Mbak? Sibuk pasti kayaknya, walau di rumah aja. Ya, karena kan saya baru melahirkan bayi yang ketiga ya. Jadi ya sibuk sama bayi juga, sama 3 balita, terus juga ngurus rumah, ya sama kegiatan-kegiatan dari kampus lah. Terus, Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ini baru banget melahirkan anak ketiga Mbak? alhamdulillah kemarin Februari. Februari, oh alhamdulillah, masih repot-repotnya ya, tapi tetap bisa aktif, Masya Allah. Iya. Nah, Mbak, kalau kita mau workshop ini, bahan-bahannya apa aja nih Mbak yang harus disiapkan nih? Apakah baju bekas atau apa aja Mbak? Ya, oke, langsung aja ya ke the point. Saya di sini ada PPT, tapi mau ditampilin atau enggak ya? PPT-nya. Boleh ya. Share. Tadi deh saya tampilin aja ya. Ini Oke, iya, Mbak. ada contoh yang udah pernah saya buat, gitu ya. Ini tadinya tuh kelihatan nggak ya? Awalnya tuh baju ini cuma polos, terus lengannya warna hijau. Karena waktu itu saya lagi kan maklum ya punya balita. Jadi kalau misalnya dicuci, kecipretan pakai pemutih kan, akhirnya ke sini kena pemutih. Nah, akhirnya saya putihin itu sebagian. Habis saya putihin, terus kok kayaknya ada ini ya, gimana kalau misalnya dibuat dulu warna. Akhirnya saya coba diwarnai lagi dengan teknik tie dye, dan alhamdulillah akhirnya nggak kelihatan kan tadinya bekas ada noda-noda itu semua hilang. Itu jadi bagus banget, itu jadi kayak baju-baju Bali gitu dan Ya, kelihatan baru. Mirip-mirip jadi kayak baju-baju pelangi ya. Iya, baju-baju pelangi gitu. Kayak gitu. Terus ini juga, kalau ini udah lama banget, mungkin udah agak ya. Ini tadinya warnanya tuh coklat krem gitu. Terus ini bisa dibilang udah hampir 10 tahun ada kali bajunya. Karena enak banget kaosnya, katunnya adem, jadi saya pakai buat sehari-hari gitu ya. Jadi ini tie-dye-nya itu saya beri beberapa warna. Gitu. Jadi warnanya tadinya udah kusam banget, jadi kalau dipakai kelihatan kayak kill gitu ya, udah lama gitu ya, kelihatan banget. Terus diwarnain. Nah, kebetulan ini tuh karena udah lama diwarnain, jadi warnanya agak pudar. Beda sama yang ini kan, ini agak lebih cerah ya. Kayak gitu. Nah, itu paling kalau ada jilbab, cuma kemarin saya sempat cuci, ternyata saya lupa, itu pas lagi ngebersihinnya, itu bekas baik clean, jadi luntur warnanya, makanya saya pikir nggak usah ditampilin lah. Kurang bagus gitu. Nah, paling itu. Tapi lumayan ya, dari kaos biasa jadi kelihatan kayak baru, kayak beli di distro atau di mall, kayak baju-baju distro sih itu pas banget baju anak muda yang lagi hits karena kan sekarang ini orang pada lebih suka yang berwarna-warna ya, istilahnya colorful, polos, yang lebih colorful gitu. Jadi ya kenapa enggak dari baju-baju yang kita punya yang polos atau yang bermotif pun ditambah motif lagi dengan warna yang lebih cerah, lebih bagus gitu. Oke, untuk bahannya sendiri yang pasti kita butuh baju yang kita nggak kepake ya. Ini ada saya punya jilbab putih, karena saya jarang pakai jilbab putih. Karena kalau jilbab putih itu paling untuk upacara atau apa doang gitu. Jadi males banget pakai jilbab putih, gampang kotor. Apalagi pas kena makeup dari sini nih, udah deh. Iya, suka bekas dan suka susah dihilangin ya Mbak. Bener banget, males banget pakai jilbab putih. Terus ini ada apa namanya, bisa dibilang sarung buat sholat ya.
Cuma Oh, karena sarung buat saya sholat. cuma saya jarang pakai ini. Kenapa? Karena ini kan pakai karet. Kalau pakai karet, kadang kalau lagi duduk terus ngebangun, dedoran. Itu sering banget tuh. Apalagi kalau punya balita, ya lagi sholat kita ditarik-tarik segalanya kedodoran kayak gitu. Jadi Yes. mendingan saya pakai sarung. Jadi ini jarang banget saya pakai, paling mau kenanya doang. Nah ini kita bisa buat eksperimen kalau mau ini dijadiin. Nah ini juga saya udah minta izin sama suami saya. Ini baju koko. Baju koko nanti kita coba bleaching dulu. Jadi nanti buat warnanya supaya bisa apa ya, bisa keluar warna. Itu yang pasti satu. Baju yang kita mau apa ya, mau kita upgrade, mau kita revisi lah istilahnya, yang nantinya mau dijadikan sebagai sampel kita yang mana. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh yang namanya cat, bukan cat sih, ini cat warna ya. Cat warnanya itu saya punya, cat warna saya punya 3 macam. Cat warnanya itu ini harus pakai cat warna dingin. Bisa juga cat warna panas. Maksudnya panas itu dia bisa direbus atau dikukus seperti itu ya. Direbus, sorry, lebih banyak sih Direbus. warna itu direbus ya. Tapi ini juga untuk warna dingin, jadi nggak perlu direbus, cukup diteteskan, ini udah cukup kayak gitu. Ada juga kalau di pasaran itu ada cat warna remasol, indigosol, naftol. Cuma kalau yang bubuk biasanya agak repotnya itu harus takar dulu berapa takaran airnya, takaran bubuknya berapa, belum lagi penguatnya, agak repotnya di situ. Nah ini ada yang lebih praktis, di pasaran udah banyak yang seperti ini. Oh, jadi langsung bisa beli bentuknya kayak gini ya Mbak ya? Ada dalam bentuk bubuk lagi, berbentuk cair, tinggal direbus aja ya berarti? Enggak, kalau yang ini tinggal Itu langsung. ditetesin nanti, langsung bisa ditetesin. Jadi nggak perlu nggak perlu direbus. Nggak perlu direbus. Nah, yang kedua, setelah itu yang pasti kita butuh namanya sarung tangan. Ya, sarung tangan ini boleh pakai plastik yang ini, boleh juga plastik yang karet ya, yang Plastik sarung tangan atau itu plastik sarung tangan? Iya. Makanya sarung tangan lah, plastik sarung tangan. Kenapa kalau nggak pakai? Tadi saya sempat buka-buka dikit, kalau kena jari ini agak susah hilangnya. Kalau kena kulit, agak lama hilangnya. Jadi makanya harus pakai sarung tangan. Tuh. Nah yang berikutnya ini buat alat bantu pipa. Pipa ini ukurannya bebas, mau yang lebih besar diameternya, mau yang kecil seperti ini, panjangnya juga bebas, sebutuhan aja. Jadi kalau butuhnya sekitar 30 cm atau lebih, silakan dipakai. Pokoknya ini tuh bisa dimanfaatin banget. Atau kalau nggak ada pipa ini, bisa juga pakai batang pohon yang udah dibersihin. Yang penting getahnya udah nggak ada, atau kayu apapun lah gitu ya, buat perantara. Lalu bisa juga menggunakan ini pasti ada di rumah, setiap rumah pasti punya. Jadi kita manfaatin semua alat-alat atau bahan yang ada. Lalu ada karet gelang. Karet gelang ini berhubungan sama nantinya ini juga namanya kelereng. Nah kalau nggak ada kelereng bisa juga pakai batu kerikil yang ada di rumah. Bisa batu-batu yang pasti udah bersih ya, dalam kondisi bersih, batu-batunya itu udah dikeringin, udah dibersihin, itu bisa dipakai. Lalu untuk pemutihnya, kan tadi ada pewarna, kita pakai pemutih, gitu ya. Pemutihnya mau merek apapun terserah, yang penting dia untuk bisa memutihkan atau melunturkan warna yang ada di pakaian. Sama gelas takar. Nah, gelas takar ini untuk menakar berapa banyaknya air yang dibutuhkan untuk merendam kain yang tadi ya, kain itu ke larutan sodium. Nah, lalu ada sodium. Sodium ini saya udah cairin sini ya. Sodium ini bisa dalam bentuk bubuk dan juga ada juga bentuk larutan. Nanti dimasukkan lagi ke dalam air, dilarutkan lagi dalam satu botol itu kurang lebih untuk 1 liter air. Buat apa tuh Mbak sodiumnya Mbak? Sodium ini fungsinya untuk menguatkan warna. Jadi biar warnanya itu kekunci di kainnya itu. Jadi nggak gampang luntur. Gitu. Jadi harus pakai sodium.
Oke, itu tadi udah semuanya Mbak, bahan-bahannya Mbak Rahma. Kurang lebih, ya. Oke, mantap. Wah, kita udah gak sabaran nih. Scarf Lover juga pasti udah gak sabaran banget. Kalau gitu, boleh aku persilakan Mbak Rahma untuk memandu acara workshop kita kali ini bagaimana mengubah busana lama menjadi cantik. Silakan Mbak Rahma. Oke, makasih. Pertama, kainnya dulu ya. Kainnya ini, oke, saya agak geser sedikit. Biar kelihatan ya. Ini air sodium yang tadi udah saya siapkan. Jangan lupa kita pakai sarung tangan. Ini sih nggak terlalu berbahaya ya, cuma nanti cat warnanya kalau kita nggak pakai sarung tangan lumayan lama untuk ngebersihinnya. Bisa berhari-hari di tangan tuh. Jadi lebih baik, lebih aman kita pakai sarung tangan. Nah, saya mau coba pakai ini jilbab saya ini. Jilbab ini dicelupkan dulu, direndam ke larutan sodium sampai semuanya tuh terserap. Jadi jangan sampai ada yang nggak terserap. Nggak perlu lama-lama sih, cukup sampai semua bagian itu kena airnya, sodiumnya, dan ini langsung diperas. Nah kita butuhnya cuma ya paling beberapa menit lah sampai dia. Nah, ini kayaknya bagian dalamnya belum. Saya putar supaya semuanya rata. Ini. Nah, ini diperas sampai kering. Sampai nggak ada netesan lagi. Nah, untuk pemola, habis ini kita pola. Nah, untuk pemolaannya itu bebas ya, silakan berkarya. Karena kalau misalnya bisa search di YouTube itu banyak banget dari itu tekniknya. Ada yang kalau dari Jepang itu tekniknya ada yang namanya shibori. Dia tuh pakai lipetan, terus juga ada pakai sumpit, pakai dijepit segala macam. Nah, ini sudah sudah dikasih sodium, akhirnya biar nggak basah. Nah, ini lipatannya bebas, mau dilipat kotak, yang tadi saya bilang pakai teknik shibori, jadi lipatnya itu kayak lipatan apa yang buat ini obat nyamuk ya. Jadi jangan dilipat ke dalam, tapi dilipatnya keluar. Jadi ada yang dilipat ke dalam, terus dilipat lagi keluar. Kayak buat inian obat nyamuk apa ya, dan ukurannya pun bebas mau seberapa banyak begini. Jadi kalau dibuka dia tuh begini numpuknya. Nah, ini bisa dilipat seperti ini, terusnya sampai ke bawah. Nanti ini dilipat lagi juga bisa. Macam-macam sebenarnya teknik lipatannya. Kalau mau pakai yang pipa tadi, bisa juga pakai pipa. Caranya ini juga bebas berekspresi. Nah, yang menentukan polanya nanti itu di sini di lipatan dan polanya ya istilahnya. Ini bisa digulung di bahannya itu di pipa biar nggak lepas. Saya pakai karet. Nah, ini bisa dililitkan ke mana? Ke pipanya ini. Bisa seperti ini. Terus sampai selesai, ya bisa diadukin ya sampai penuh. Bisa seperti ini, bisa juga dengan teknik yang lainnya. Misalnya, bisa juga dengan teknik melilit si pipanya ini dengan teknik yang lain. Misalnya ini dilipat dua lagi, terus nanti ini perlu dililitin ke mana si pipanya ini ya kainnya. Jadi biar nggak lari-lari, mending sih diikat dulu. Ini scarf lover bisa sambilan dicoba ya, scarf lover ya.
Iya, siapkan tapi bahan, alat dan bahannya ada. dan lain-lain yang tadi. Kayak ininya semua dikeruk seperti ini juga bisa. Ya terus sampai ke bawah. Atau yang tadi saya menggunakan kelereng. Kalau menggunakan kelereng, kainnya jangan terlalu tebal, paling nggak 2 helai kayak gini ya. Ini kan 2 helai, digabung jadi satu. Nah ini tinggal diletakkan si kelerengnya. Ini kelereng, kelerengnya taruh di bawahnya, lalu dibuat seperti ini, lalu kita ikat. Nah seperti ini. Nah ini banyak tekniknya ini. Ada yang kalau di Jepang sendiri tekniknya itu ada shibori, namanya shibori ya, ada shibori, terus ada saya lupa Shibori macam-macam ya Panya. Iya banyak banget, soalnya kalau lihat dari sejarahnya sendiri, ini kan ada nggak cuma di Jepang, ada juga yang dari Afrika. Kayak gitu. Di Indonesia sendiri juga ada. Kalau dari Sumatera itu namanya jumputan. Ya, kayak jumputan itu juga termasuk tie-dye. Nah, kalau di Kalimantan, itu disebutnya kain sapirangan. Tapi kalau kain sapirangan itu pakai sapirangan ya? Sapirangan. Kain apa tadi? Sapirangan. Oh iya, saya pernah beli itu. Kain sapirangan cantik, lucu. Iya, kalau kain sapirangan itu dia tidak diikat-ikat seperti ini, tapi dia dijulur. Setelah dijulur menyerupai motif tertentu, misalnya motif bayam lah segala macamnya gitu ya, ada apa segala macamnya, itu banyak banget motif-motifnya. Nah, dijulur ditarik terus diikat pintu sampai seperti ini. Nanti dia dari ukuran kain 2 meter menjadi nyusut paling cuma sekitar 50 cm setelah diikat. Nah, baru diwarnain. Ya, jadi yang menentukan nanti hasil motifnya itu jahitannya, itu jahitan di polanya. Begitu juga pas tie-dye ini, yang menentukan itu ikatan ini yang mau diikat seperti apa, apakah seperti ini, apa menggunakan pipa tadi, atau kita misalnya menggunakan garpu. Nah kalau garpu itu paling gampang, cukup garpu ini diletakkan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kain, lalu tinggal diputar, kelihatan nggak? Ya, diputar seperti ini sampai ujungnya selesai, dapat. Nanti dia akan memutar, kita lepas. Nah nanti ini tinggal diikat pakai karet. Begitu. Nah, tinggal diikat pakai karet. Mau seberapa banyak karetnya terserah. Ya, ini untuk membatasi berapa banyak nanti warna yang akan kita gunakan. Jadi hasilnya kalau yang seperti ini, hasilnya yang ini. Jadi kayak ada pusarannya gitu. Nah pusaran itu yang tadi kita letak di garsupnya. Nah jadi bebas nih polanya, mau pakai pola yang mana, karena di sini yang paling menentukan selain warna yang akan kita gunakan, yang nantinya paling menentukan itu adalah polanya ini. Nah apakah mau polanya diikat-ikat seperti ini, mau dipakai pipa, atau menggunakan garpu, atau menggunakan garpu atau kelereng gitu ya, atau mau dijahit seperti kain sapirangan. Itu banyak banget tekniknya. Nah tinggal kita mau, dan bisa di rumah tuh bahannya seadanya apanya gitu. Maksudnya adanya cuma garpu, ini nggak ada, ya udah. Kalau misalnya ini kelerengnya nggak ada, nyari batunya males, keluar panas-panas, ya udah pakai batu aja juga bisa. Nanti hasilnya akan seperti pusaran. Tapi kalau kelereng nanti hasilnya kayak bulat-bulat gitu. Ini saya coba ini pakai kelereng aja ya. Iya. Saya udah nyiapin kelereng banyak. Banyak. Kita coba pakai kelereng. Oke. Karena untuk kelereng ini ada bisa dibilang nggak terlalu banyak yang pakai. Kalau yang jumputan pakai garpu itu udah banyak banget ya. Udah banyak. Yang agak beda tuh yang ini.
Oke, jadi ini yang unik nih ya, masih jarang-jarang. Ya. Jadi nanti hasilnya hampir-hampir mirip sama yang jemputan. Jadi kalau kita pakai pernah beli kain jemputan, nah hasilnya mirip seperti ini. Ini masuk. Ya, suaranya maaf ya. Ada tamu. Iya. Nah, ikatannya ini jika kita Kencang ya, Mbak ya? bikin agak lebar, kalau kencang dan agak lebar, nanti itu bagiannya akan warna putih, jadi tidak terwarnai. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak terlalu kencang, kalau agak kena terlalu dikit. kencang nanti lihat warna. Full betul, dan mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit gangguan teknis, maklum ya Scarf Lover, karena kita saat ini memang berada di peralihan zaman nih, peralihan new normal, but it's okay because new normal is normal. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi nih sesi workshop kita yang disupported by RSK atau Rumah Siap Kerja dengan trainer ada Mbak Rahmawati. Oke Mbak Rahmawati, bisa kita lanjut lagi workshopnya nih. Halo Mbak Rahmawati, ya udah dengar ya Mbak ya? Udah masuk ya. Oke, udah masuk ya. Udah saya ikat. Tadi yang pakai kelereng di sini, Iya, ya. Udah ada pakai udah kelereng. kelihatan tuh Terus ya. yang ini yang pakai garpu. Jadi setelah pakai garpu, terus diikat pakai karet gelang sesuai dengan banyaknya bagian-bagian yang mau diwarnain. Gitu, boleh pakai 5 atau lebih, terserah maunya seberapa banyak warna yang akan kita berikan. Jadi ini bisa dibahasakan, ini kayak kalau kita motong pizza itu kan kayak bentuk segitiga, tapi ininya ya. Nah, daerah segitiga itu yang nanti akan kita warnain. Gitu. Saya mau pakai 3 warna di sini karena saya sukanya warna merah, biru, dan ungu. Jadi saya pakai 3 warna. Warnanya sih bebas berapa banyak warna yang mau dipakai. Kayak gitu. Nah, dari warna ini kan tadi udah dipakein sodium. Nah, tinggal yang cat warnanya ini tinggal ditetes-tetesin. Misalnya bagian yang ininya saya mau kasih warna merah, kita ditetesin di sini. Oh gitu, oke. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini harus bolak-balik depan belakang. Jadi misalnya bagian depannya diwarnai merah, di belakangnya juga harus diwarnai merah. Jadi supaya semuanya terserap. Maaf ya, anak saya ikutan. Karena geser dulu ya. Ya kakak. Nah, ini kalau bisa warnanya agak cukup rata supaya nanti ini harus depan belakang. Ya, ini untuk warna merah. Ini warna ungu. Kakak geser. Ini warna ungu. Oke, merah sama ungu. Bisa dicampur itu gradasinya ya. Ini sambilan, ini ada Scarf Lover juga yang nanya nih, Mbak Rahmawati bisa sambilan dijawab ya. Ya, ini tadi namanya tie-dye kan ya Mbak ya? Betul, oke, ini ada dari Mbak Irma Suryani yang nanya. Betul, namanya tie-dye nih Mbak Irma. Terus ada pertanyaan juga dari Marhendra Faizal. Apakah semua jenis kain bisa di teknik shibori begini, Mam? Mam, yes. Ya, sebenarnya sih bisa ya. Cuma satu lagi yang menjadi, tadi saya belum sempat bahas soal bahannya. Karena kalau bahannya itu bukan katun, dia penyerapan serat ke zat warnanya ini agak kurang. Nah, lebih bagus sih bahannya katun sebenarnya, pokoknya bahan-bahan alam ya, kayak katun, sutra,
itu boleh linen gitu ya, karena dia kan bahan alam. Tapi kalau misalnya di luar bahan alam, misalnya sintetis yang polyester segala macamnya, dia bisa, cuma daya serapnya kurang maksimal itu aja. Gitu. Oke. Jadi bisa, cuma Bisa daya serapnya kurang maksimal. semua, atau kayak tadi saya cuma disuruh gitu ditetesin. Yang pasti kalau misalnya bentuknya pakai kartu tadi, itu harus depan belakang, warna Gitu. itu sama. Jadi supaya nanti hasilnya maksimal. Nih, nah setelah Oke, ini, udah mulai kelihatan, seneng lihatnya. ini kalau udah selesai seperti ini harus didiamkan dulu paling nggak 1 jam. Oh, 1 jam. 40 menit lah, paling cepat tuh 40 menit sampai 1 jam. Jadi biar supaya si pewarnanya ini benar-benar terserap si kainnya, resap banget. Nah, kalau yang nggak sabaran, kita bisa langsung buka sebenarnya. Saya mungkin coba buka yang ini dulu tadi ya. Oke. Tapi nanti kalau dicuci itu nggak luntur ya, Mbak Rahma ya? Udah meresap ya? Untuk walaupun- pertama pasti. Oh, Untuk untuk pertama pertama. itu. Jadi harus dipisah dulu ya. Ini Oke. kita coba buka ya. Ya. Wow. Bagus banget. Ya kan? Keren ya. Ini bisa buat jadi ide usaha nih Mbak Rahma ya. Betul banget. Keren banget nih workshopnya nih, supported by RSK Rumah Siap Kerja. Waduh, pas banget di saat-saat lagi pandemi corona ini nih. Ya. Kan daripada beli baju baru gitu ke Ada mall, baju baru, aduh, daripada nanti kena virus, ya kan? Perbaiki baju, upgrade baju yang ada, upgrade baju. nggak perlu dibeli lagi yang baru. Emang sih kasihan sama yang jual baju, tapi kan Iya. resikonya lebih tinggi. Iya, Beli baju ke mall daripada iya. Nih, Atau hasilnya malah kalau ini bisa dijual online ya Mbak ya. iya, bisa banget. Oke, kelihatan nggak? Oh iya, udah kelihatan itu tadi yang gundu Ya. tuh Mbak ya. Ya, yang Wah, pakai bagus ya. kelereng. Iya, yang pakai kelereng itu yang warna biru, gradasi warnanya pas. Dapet kan? Jadi pilih warnanya memang yang warna-warna ini ya Mbak, apa mencolok gitu ya Mbak? Iya. Iya, Saya ada. Biar kelihatan warna ininya, kontras warnanya ya Mbak. Ini tinggal dibuka nggak apa-apa, tinggal dijemur aja berarti Mbak Rahma ya? Iya, dijemurnya Biar juga meresap. jangan di bawah matahari langsung ya, tapi di tempat yang redup. Diangin-anginin jadinya ya Mbak ya? Ya, yang ini dulu, nanti baru dicuci. Karena kan ini masih basah. Iya. Kelihatan ya? Iya kelihatan. Kita buka semua aja deh biar maksimal melihatnya. Iya. Nah, ini pun juga jangan pakai sarung tangan. Karena tadi pas bersih-bersih lupa pakai sarung tangan. Nah, itu agak susah hilangnya. Iya ya, lama hilangnya ya Mbak ya. Lama hilangnya. Hati-hati juga sama cipretan-cipretannya ini, kalau kena baju ya agak susah juga hilangnya. Oh susah hilang ya, iya benar. Lebih baik sih cipret keamanan ya. Ini udah. Wah benar nih, tadi kan itu kain sarung ya, bisa jadi kayak buat rok gitu ya Mbak Rahma ya. Ya. Nah, apalagi kalau yang sarung, saya kan tadi harus banget pakai mukena itu ya, karena sering Iya. dijodorin sama anak. Ini aja diganggu sama anak kecil. Ini karena saya masih basah ya, jadi warnanya kayak campur gitu. Masih basah dibuka, jadi resikonya seperti ini. Seharusnya sih yang tadi saya bilang, setelah diwarnain, biarin dulu paling nggak 40 menit sampai 1 jam. Jadi nanti hasilnya nggak kecampur. Nah, ini kecampur kelihatan kan? Tadi beda kan? Kecampur warna ini. Oh iya. Iya. Tapi ini juga masih bagus. Tapi bagus ya. Kelihatan percampuran warna. 3 warna. Gradasinya gitu kelihatan Iya. warnanya. Mantep ini. Harus banget dicoba nih. Scarf lover yang di rumah, ayo bisa langsung coba nih, praktekin, pakai. Atau kalau iseng-iseng mau dapetin cuan juga bisa ya Mbak ya. Udah dapet banget. Buka usaha Iya. kaos tie-dye ini.
kaosnya juga murah, cuma berapa puluh ribu ya, 20-an lah, 20-an sampai 40 maksimal gitu kan. Iya. Kalau di Wedadai seperti ini bisa dijual sampai 60.000, bisa 60.000 ya. Wow, iya, 3 kali lipat. Bisa 2 kali 3 kali lipat harganya. Iya. Itu udah kelihatan. Warnanya akan jauh lebih cantik. Oke. Jadi dia lunturnya cuma sekali aja, pertama sekali Iya, pas luntur pertama jadi cuci, bisa. Tapi setelah itu enggak. Setelah itu insya Allah nggak luntur-luntur Kalau lagi. enggak ya. Oke. Ya paling itu sih punya sebenarnya. Terus iya, jadi bisa berwarna-warni dan nggak bosan di rumah aja. Oke, itu aja sih. Sebenarnya banyak tips membuat tips untuk mengolah busana, tapi karena di sini waktunya cuma 1 jam ya tadi. Nah, saya lihat, oh ya udah deh 1 tips aja. Sebenarnya banyak banget tipsnya, dari ngubah yang warna yang tadi saya bilang ya, kena lunturan gitu ya, kena Sedia kalian gitu ya Mbak ya. pemutih gitu. Nanti bisa dibikin seperti itu juga, dikasih pemutih dulu, nanti bisa dikasih warna lagi seperti itu. Oh iya. Jadi, warna baju yang tadinya berwarna dibuat lebih putih lagi, itu dikasih warna lagi. Jadi ada motif lainnya. Dan nggak harus selalu polos ya. Yang udah ada motifnya pun bisa ditiban motifnya. Jadi motif dicampur motif gitu. Istilahnya tabrak lari motifnya ya. Nah itu juga bisa. Oh ya, ini itu tadi baiklinnya udah pemutihnya udah dipakai Mbak atau belum ya? Enggak, karena kan kita pakai bahan Pakainya putih. warna ya, bahan putih ya. Oh iya. Kalau yang pemutih itu untuk yang bahan berwarna. Berwarna. Iya. Oh. Jadi bisa untuk yang kain-kain berwarna ya bebas ya, mau yang tadi koko atau apapun gitu, kaos yang tadi saya pakai ini kan tadinya warna abu-abu ya, abu-abu dan hijau saya putihkan. Terus ini kalau di sini lihat agak tengahnya tuh karena masih abu-abunya masih banyak gitu. Nah yang sininya agak lebih putih gitu. Karena ini tadi aslinya abu-abu Mbak putihkan ya, putihkan terus ya, warna-warna itu. Putihkan, nah terus ditambahin warna-warna biru, merah dan iya tuh bagus banget, pelangi banget, colorful, keren abis. Suka warna lebih terang, warna kuning, orange itu juga boleh. Bebas sih sebenarnya kita berkreasi di sini ya. Di sini juga bisa jadi pembelajaran buat anak-anak, terutama mereka yang usia kayak anak tadinya baru masih, jangan sampai mereka tuh misalnya jatuh warnanya ketelan atau tangan kotor terus menelan makanan, itu yang bahaya. Jadi harus dihindari itu aja. Oke. Selebihnya sih ini memicu kreativitas anak juga. Iya, memicu kreativitas anak ya Mbak. Oke. Ini kita masih ada waktu nih Mbak. Itu kalau yang tadi misalnya bajunya kena pemutih itu kayak gimana ya Mbak ya? Misalnya baju kena pemutih diakalinnya gimana Mbak? Singkat mungkin. Ya diputih lagi bagian yang lainnya. Misalnya kayak bagian yang lainnya, biar nggak sayang gitu. Aslinya tuh masih ada nih bekas putih-putihan, percak-percak waktu saya cerita itu. Tapi jadi ya, benar-benar diputihin semuanya. Iya, akhirnya saya putihin lagi. Bagian sininya sama sininya aja. Jadi yang itu ditambahin percak-percak lagi. Gitu. Bisa juga kalau punya bekas parfum atau apa ya, sprayer. Nah, pemutihnya itu dimasukin Iya, masukin situ ya. Masukin ke sini, terus misalnya ada apa aja ya, boleh pakai daun, boleh pakai apapun yang untuk perintang, misalnya boleh pakai juga kertas gitu ya. Nanti kita semprot-semprotin. Jadi lebih kayak pola gitu ya Mbak ya. Jadi nanti bikin pola. Jadi yang kena semprotan itu nanti dia akan memutih, sedangkan yang nggak kena semprotan itu tetap warnanya seperti itu. Jadi bisa juga pakai ini sprayer untuk yang pemutihnya tadi, nggak harus dipola dulu ya, tapi bisa polanya tuh itu namanya teknik stensil. Kalau yang pakai pola tadi pakai perintang itu, misalnya ada daun atau gampangnya ini aja nih siapa teknik stensil. Stensil sarung tangan ini yang tadi yang sebelum dipakai ya, ditaruh di sini misalnya di tengah-tengah atau di daerah mana bebas gitu ya. Terus ini untuk ngerintangin si pemutih itu
kena daerah yang ditutupin sama si plastik ini. Yang lainnya tinggal semprot nanti akan berwarna putih, sedang yang ini enggak. Gitu, itu bisa jadi motif. Oh iya, Gitu. keren juga tuh. Ya, Wow, itu ide bisa. banget. Itu untuk yang teknik bleaching ya. Teknik apa tadi? Bleaching. Bleaching itu Bleaching. memutih. Nah, Oh, bleaching. Tapi bleaching ya, bleaching. teknik yang penempatan ininya namanya stencil. Bleaching stencil. Sebenarnya ini idenya awalnya tuh dari mana sih Mbak? Populernya nih, kan sekarang lagi populer banget nih soalnya nih tips kayak gini. Awal mulanya tuh dari mana sih yang mengetrenkan? Apa dari luar atau dari Indonesia juga gitu? Sebenarnya bisa dibilang kalau yang mempopulerkan itu ya masyarakatnya sendiri ya. Kalau dia suka itu akan jadi populer. Semua akan ada influencer yang membuat semua orang jadi suka. Sebenarnya ini udah lama banget, udah ratusan tahun teknik seperti ini. Dan kenapa saya suka dengan seperti ini? Karena pertama kalau yang kedua memang itu yang saya ajarkan di kampus gitu. Jadi di kampus sendiri ada nama mata kuliahnya reka latar tekstil, itu ada sekitar 7 teknik yang diajarkan. Salah satunya teknik tie-dye. Tie-dye itu hand painting, terus ada batik, termasuk sablon, termasuk juga namanya marbling segala macamnya, ecoprint. Nah, ecoprint juga cukup punya peminatnya sendiri ya. Ecoprint itu menggunakan malah lebih apa sih, dia bisa dibilang lebih ke bumi lah gitu, lebih hijau gitu ya, karena dia menggunakan daun-daun bunga-bunga yang ada di jalan taman rumah kita. Cukup dikukus yang sekitar 1-2 jam, nanti di daunnya itu atau motifnya akan tercetak di kainnya. Di kainnya ini nanti itu bagus banget. Nah, itu ada banyak banget dan itu nggak cukup 1 hari. Kita bisa ngajarin 1 semester. Oke. Makanya iya. ya udah yang paling gampang aja ini. Sip. Ya, makasih banyak Mbak Rahma. Ya, boleh sama-sama. kasih closing statement Mbak buat Scarf Lover nih, buat kita semuanya tentang tips unik ini dari RSK ya. Sebenarnya ini teknik ini ada di Google, Mbak Google ya. Mbak Google tuh banyak banget ya. Tinggal browsing aja mau tekniknya apa yang mau dipakai, terus gimana untuk mensiasati supaya ininya lebih berkreatif. Jadi kreativitas itu nggak ada matinya. Orang bilang nggak suka, aneh segala macam itu jangan dihiraukan lah. Karena suatu saat apa yang aneh itu akan menjadi sesuatu yang booming atau menjadi viral gitu. Contohnya ya kemarin ketika orang bilang, ih celana jeans robek-robek kayak pemulung, nggak taunya jadi tren, bahkan artis pun ngikut seperti itu. Terus warna-warna ini yang dulunya sempat dibilang, ih norak warnanya gejreng-gejreng akhirnya bisa jadi booming. Jadi nggak usah khawatir untuk berkreasi. Kreasi itu nggak ada matinya. Setiap orang memiliki mata itu akan memberikan penilaian tersendiri berbeda-beda. Jadi orang mau bilang ini jelek segala macamnya itu nggak usah khawatir gitu ya, karena apa yang kita pakai itu akan menunjukkan siapa kita gitu. Paling itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rahmawati atas workshop yang telah diberikan. Iya, terima kasih juga untuk Rumah Siap Kerja yang telah mensupport jalannya workshop ini, dan kita jadi mendapat pengetahuan baru nih yang bisa membuat kita semakin kreatif tentunya. Ya, dan juga terima kasih untuk para sponsor, ada Wardah dan juga Bank BNI Syariah, dan juga terima kasih untuk Dompet Duafa sebagai official donation partner kita. Nah, teman-teman Scarf Lover, jangan lupa untuk terus menyaksikan Muslimah Creative Stream Fest Volume 2 2020 ini yang dimulai dari hari ini tanggal 26 hingga 28 Juni 2020. Saya Vini Auliani, mohon pamit undur diri dulu di sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Baru, Wardah Velvet Matte Lip Mousse Earthy Collection. Dengan 6 warna baru yang lebih warm, cocok untuk semua warna kulit. Tetap lembut, super matte, halal, nyaman, dan tahan lama. Wardah, feel the color comfort. Banyak perubahan yang terjadi dari generasi ke generasi. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Pencarian mereka akan nilai-nilai kebaikan. Bersama BNI Syariah, jalan kebaikan itu akan selalu terbuka.